Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hakim dari kelas 11 IPA 3 nomor presensi 7. Pada kesempatan kali ini saya akan melaksanakan tugas biologi, yaitu membuat model 3 dimensi salah satu bagian dari sel hewan, yaitu intermediate filament. Apa sih intermediate filament itu? Nanti saya akan jelaskan di video ini, dan bagaimana cara membuat model 3D-nya. Seperti ini contoh sudah jadinya, dan apa saja bahan-bahan yang dibutuhkan untuk membuat ini. Nah, bagi teman-teman yang penasaran apa itu intermediate filament dan bagaimana cara pembuatan modelnya, mari kita lanjutkan videonya. Oke, jadi seperti itu cara pembuatan model 3 dimensi intermediate filament. Kali ini saya akan menjelaskan intermediate filament itu apa. Filament intermediate atau intermediate filament adalah struktur protein dalam sitoplasma sel yang berfungsi untuk meningkatkan stabilitas mekanik sel. Mereka berada di antara mikrotubulus dan mikrofilament untuk komponen struktural utama sitoskeleton. Nama ini berasal dari fakta bahwa mereka memiliki diameter sekitar 10 nanometer antara mikrofilament 7 nanometer dan mikrotubulus 20 hingga 30 nanometer. Pada tumbuhan, filament intermediate tidak terjadi. Jadi filament intermediate itu adanya di sel hewan. Setiap filament disusun sebagai berikut. Kepala berbentuk globe di terminal N dan ekor berbentuk serupa di terminal karbon. Ujung-ujung ini terhubung satu sama lain dengan struktur linier yang terbentuk dari helix alfa. Senar ini memiliki kepala bundar yang memiliki sifat melengkung dengan filament perantara lainnya, menciptakan elemen yang saling terkait dan lebih tebal. Jadi senar itu yang ini ya, memiliki kepala bundar tuh yang di sebelah sini. Jadi seperti itu. Jadi filament menengah terletak di seluruh sitoplasma seluler. Mereka meluas ke membran dan sering melekat padanya. Filament ini juga ditemukan nukleus membentuk struktur yang disebut nuklir lamina. Grup ini pada gilirannya diklasifikasikan menjadi subkelompok filament menengah, yaitu filament keratin. Jadi sesuai warnanya ini ada filament keratin, filament fimentin, neurofilament, dan pelat inti. Di dalam sini itu ada bagian pelat intinya.
Fungsi filamen intermediate, mereka adalah elemen yang sangat kuat dan tahan. Faktanya, jika kita membandingkan dengan dua filamen lain, yaitu aktin dan mikrotubulus, filamen intermediate memperoleh stabilitas. Berkat sifat ini, fungsi utama filamen intermediate adalah secara mekanis menolak perubahan sel. Mereka ditemukan berlimpah dalam tipe sel yang mengalami tekanan mekanis konstan, misalnya di sel-sel saraf, epitel, dan otot. Tidak seperti dua komponen sitoskeleton lainnya, filamen antara tidak dapat dirakit dan dibuang dengan ujung kutubnya. Mereka adalah struktur kaku untuk dapat memenuhi fungsinya, dukungan seluler dan respon mekanis terhadap stres. Dan perakitan filamen adalah proses yang bergantung pada fosforilasi. Filamen intermediate membentuk struktur yang disebut desmosom bersama dengan serangkaian protein kaderin. Kompleks-kompleks yang membentuk persimpangan antar sel ini dibuat. Filamen intermediate bersama beberapa protein memiliki tugas yaitu menopang sel secara struktural, membentuk kerangka struktur 3 dimensi yang diubah untuk sel, menyediakan hubungan yang dapat disesuaikan antara membran sel dan sitoskeleton. Masing-masing subunit tetramer agak berbeda setiap jenis filamen intermediate-nya. Kategorinya mencakup keratin, protein sidik fibriller glial, neurofilament, dan lamin inti. Keratin itu adalah keluarga dari protein skleroprotein. Keratin terbagi atas keratin tipe 1 dan keratin tipe 2. Keratin tipe 2 merupakan materi dasar penyusun rambut dan kuku, sedangkan keratin tipe 1 membentuk sel epitel. Keratin monomer saling terikat atau terkait dan membentuk filamen intermediate yang liat tidak dapat larut, dan membentuknya jaringan yang satu-satunya unsur biologi yang mempengaruhi kekuatan lapisan keratin adalah kitin. Fungsi dari keratin itu sendiri adalah menyokong bagian-bagian sel dan memberikan kekuatan peregangan. Yang kedua, desmin. Desmin merupakan protein yang terdapat pada manusia dikodekan oleh gen DES. Desmin adalah tipe sel otot spesifik yang berfungsi untuk menghubungkan myofibril pada otot bercorak sekeliling cakram Z. Contohnya itu ada otot kerangka, terus otot polos, kecuali otot polos pada vaskular. Yang ketiga, vimentin. Vimentin adalah kelompok polipeptida yang polimerisasinya membentuk filamen di sitoskeleton. Protein tipe 3 filamen intermediate yang dinyatakan dalam sel mesenchimal yang ditemukan di semua sel metazoan. Yang keempat, protein asam fibrillal glia atau GFAP, yaitu merupakan filamen intermediate yang paling utama pada astrosit matur dan memegang peranan penting dalam integritas sitoskeleton astrosit. Peningkatan jumlah GFAP saat astrolioksis sudah terbukti. Pada beberapa penelitian menyatakan bahwa GFAP merupakan penanda astrogliosis yang sensitif dan langsung meningkat setelah cedera. Kadar vimentin filamen intermediate astrosit yang lain sangat beragam, mulai dari sangat sedikit sampai minimal, bergantung pada subpopulasi astrosit. Jenis selnya adalah sel glia, contohnya jenis selnya adalah sel glia, contohnya adalah astrosit, sel sawan, oligodendroglia yang berfungsi menyokong struktur sel glia. Yang kelima adalah neurofilamen, yaitu filamen intermediate yang ditemukan di neuron. Merupakan komponen utama dari sitoskeleton dan neuronal, dan diyakini berfungsi untuk memberikan dukungan struktural bagi akson dan untuk mengatur diameter akson. Neurofilamen terdiri dari rantai polipeptida atau subunit yang termasuk ke dalam keluarga protein yang sama seperti filamen intermediate jaringan lain seperti subunit keratin. Mungkin seperti itu penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada kata yang kurang jelas. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.